Saya langsung menuju ke psikolog Tara de Tuars. Ceng Tara, Mbak Tara, apa yang terjadi sesungguhnya pada era saat ini di mana orang berlomba-lomba untuk buat konten entah bagus, entah tidak bagus, yang penting banyak subscribers? Ya, karena akhirnya ini kan menjadi sebuah sarana baru ya untuk orang menjadi populer atau mendapatkan keuntungan. Tapi sebetulnya tidak dipikirkan secara matang cara-caranya. Kalau tadi kita bicarain prank ini, sebetulnya kita harus bedain loh yang mana bercandaan biasa dengan yang mana yang namanya bercandaan atau prank yang menyakiti. Kalau itu bercandaan biasa, sebetulnya itu artinya tujuannya sama-sama menguntungkan. Ya udah untuk seru-seruan, untuk ketawa-tawaan. Tapi dua-duanya nggak ada yang dirugikan. Berbeda kalau misalnya prank yang jatuhnya menyakiti. Karena tujuannya itu berarti hanya untuk si pelaku. Entah untuk mendapatkan viewer, entah untuk bersenang-senang, atau apapun itu. Sedangkan untuk kita bilang korbannya, akhirnya jadi cenderung tersakiti. Ini menurut saya nggak ada bedanya dengan perilaku bullying. Sebuah perilaku agresif yang tidak empati, tapi mengatasnamakan humor. Jadi kalau saya melihatnya, kalau pembuat konten ini mau melihat dari konsekuensi hukum, mungkin kejauhan kali. Konsekuensi yang perlu pertama dipikirkan adalah konsekuensi pada si korban. Kira-kira apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami, mereka akan merasa seperti apa. Ini yang harus dipikirkan. Oke, jadi kalau seandainya mau buat konten harus berpikir, kira-kira korbannya nanti orang yang akan berinteraksi dengan saya seperti apa ya? Betul, karena menciptakan konten kan juga bukan spontan-spontanan. Artinya itu udah ada proses berpikir. Oh, kita bikin seperti ini, terus nanti yang akan terjadi seperti ini. Itu kan udah ada proses berpikirnya. Tetapi akan sangat disayangkan kalau proses berpikir membuat konten tidak melibatkan konsekuensi terhadap si korban. Padahal ketika orang mengalami prank atau bullying, itu yang terjadi itu akan menyerang harga diri korbannya. Jadi mereka akan jadi bertanya-tanya, kenapa saya? Memang ada apa sama saya? Ada perasaan malu karena membiarkan ini terjadi. Kemudian ada perasaan bersalah karena kok saya nggak siaga, kok saya bisa aja diperlakukan seperti ini. Dan ini kan konsekuensi yang bisa kebawa sampai berkepanjangan loh untuk para korban itu. Iya. Gitu. Ada efek psikologis yang berkepanjangan. Baik, ini masukan yang bermanfaat sekali. Terakhir Pak Kasat, Pak Galih, AKBP Galih, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada DPO, Ferdian Paleka? Ya, jadi ya saran dari saya selaku Kasat Reskrim dan sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolrestabes Bandung, mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir ya yang ada di Kota Bandung. Dan marilah sama-sama kalau Pak Gubernur bilang sebagai generasi Z, marilah buat konten-konten yang positif dan hindarilah hal-hal yang seperti ini. Karena sekarang Jawa Barat semua sedang melaksanakan PSBB, ya sama-sama lah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian untuk dua orang tersebut, ya kita sudah sarankan untuk menyerahkan diri karena percuma lari kemanapun kita pasti akan bisa mendapatkan gitu. Lari kemanapun akan mendapatkan. Ketika menyerahkan diri apakah ada keringanan hukuman misalnya? Ya mungkin itu nanti akan jadi masukan buat jaksa ataupun pada hakim ya untuk masalah itu gitu. Jadi ada proses yang bisa dipertimbangkan ketika ia menyerahkan diri, maka diminta untuk segera menyerahkan diri. Iya, betul. Baik. Terakhir Bung Anji, ini pelajaran penting apa yang kemudian kita alami, kita lihat pada beberapa hari belakangan ini. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat yang gemar untuk kemudian membuat konten-konten di YouTube? Ya, sebenarnya seperti yang saya bilang di YouTube gitu, kita membuat konten apapun itu nggak apa-apa. Karena dari pihak YouTube-nya pun mengizinkan kan, maksudnya tidak men-take down. Tapi permasalahannya adalah kita jangan sampai membuat konten yang merugikan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang lain tuh secara harkat, martabat seperti itulah. Apalagi kalau orang yang nggak tahu. Seperti prank ini. Gitu.
Oke. Pokoknya jangan berpikir bahwa kita bisa membuat konten apapun yang penting views-nya banyak. Tapi pikirkan manfaatnya. Ya kalau sekali lagi saya bilang kalau kita tidak mau membuat konten yang inspiratif atau edukatif nggak apa-apa. Kalau memang hiburan, biasanya hiburan itu banyak sih views-nya. Tapi jangan sampai ngejatuhin orang lain. Oke. Gitu. Oke, jadi apapun, tapi jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Baik, terima kasih informasi yang menarik ini dari Bung Anji, juga Pak Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Gali, dan psikolog Tara De Tuars. Terima kasih telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.